Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk ke pelajaran 7B bagian tata bahasa, masih dengan kursus bagian 1 tentang salat. Pada pelajaran ini kita akan belajar 3 huruf, yaitu ila, ma'a, indah. Seperti biasanya, kita belajar tata bahasa menggunakan TPI, yaitu Total Physical Interaction, agar pembicaraan kita menjadi mudah, menarik, dan interaktif. Apa itu TPI? Mari kita praktekkan sama-sama TPI dengan menggunakan TPI. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan semuanya bersamaan. Baik, kita revisi. 3 bentuk kata dalam bahasa Arab telah kita pelajari. Ada 3, isim kata benda, contohnya kitab, Makkah, Muslim, Mukmin. Tandanya al di depan atau di akhirnya ada an, in, atau al di depan diakhiri oleh in, at. Yang kedua adalah fi'il kata kerja, contohnya fathah, ya'maluna. Kemudian yang ketiga adalah harf partikel, bergabung dengan kata benda atau kata kerja, atau dengan kata lain selain kata benda dan kata kerja, selain isim dan fi'il. Contohnya bili, min, fi, inda. Dan kita telah belajar sebelumnya harf. Nah, ini yang telah kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya, huruf. Ya, contohnya bi, fi, atau di dalam, di atas, atau bisa kita artikan di atau atas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar 3 huruf bi, fi, ala. Ya, ketika 3 huruf ini digabungkan dengan kata ganti terkait, maka dia terulang dalam ukuran 3.401 kali. Kita telah belajar bi artinya dengan, contohnya bismillah. Fi, di atau di dalam, contohnya fi sabilillah, di jalan Allah. Ala, atas atau di atas, contohnya assalamualaikum, segala keselamatan dan kesejahteraan di atas kamu atau atas kamu, atas kalian. Baik, kita revisi. Yang pertama bismillah, bi artinya dengan. Kita sandingkan dengan kata ganti bihi dengan dia, bihim dengan mereka, bika dengan kamu, bi dengan saya, bikum dengan kalian, bina dengan kami. Baik, kita ulangi. Saya minta teman-teman sebutkan artinya saja. Bihi dengan dia, bihim dengan mereka, bika dengan kamu, bi dengan saya, bikum dengan kalian, bina dengan kami. Baik, selanjutnya fi, ya, artinya di atau di dalam. Ya. Kita ambil di latihan kita di dalam. Fi artinya di atau di dalam. Contohnya fi sabilillah, di sabil jalan Allah, fi sabilillah. Baik, fihi artinya di dalam dia, fihim di dalam mereka, fika di dalam kamu, fiya di dalam saya, fikum di dalam kalian, fina di dalam kami. Oke, baik, sekarang teman-teman sebutkan artinya saja. Fihi di dalam dia, fihim di dalam mereka, fika di dalam kamu, fiya di dalam saya, fikum di dalam kalian, fina di dalam kami. Baik, kemudian di atas, ala, ya, atau atas. Contohnya assalamu alaikum, segala keselamatan dan kesejahteraan di atas kalian. Alaikum, ala artinya atas atau di atas. Alaihi di atas dia. Alaihim di atas mereka. Alaika di atas kamu. Alayya di atas saya. Alaikum di atas kalian. Alaina di atas kami. Baik, sekarang saya minta teman-teman sebutkan artinya saja. Alaihi di atas dia. Alaihim di atas mereka. Alaika di atas kamu. Alayya di atas saya. Alaikum di atas kalian. Alaina
di atas kami. Baik, pada hari ini kita akan belajar 3 huruf yang disebutkan di awal tadi, dan seperti biasanya kita telah membagi setiap materi ke dalam bagian-bagian kecil. Kita mulai bagian pertama. Pada pelajaran ini kita akan belajar tambahan 3 huruf, yaitu ila, ma'a, inda. Saya ulangi, ila, ma'a, inda. Dan kita belajarnya dengan mengaitkannya ke 6 kata ganti yang terkait. Hi, him, ka, i, kum, na. Baik, yang pertama kita belajar huruf yang pertama dalam pelajaran ini, atau yang ke-7 dalam pelajaran huruf, yaitu ilah, artinya kepada, atau bisa saja kita artikan ke, hanya ke saja, kepada atau ke. Kita ambil kepada. Contohnya pada lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'un, kembali. Ilaihi raji'un, kepadanya kembali. Baik, teman-teman, sekarang sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Ilaihi, kepada dia. Ilaihim, kepada mereka. Ilaika, kepada kamu. Ilayya, kepada saya. Ilaikum, kepada kalian. Ilaina, kepada kami. Sekali lagi. Ilaihi, kepada dia. Ilaihim, kepada mereka. Ilaika, kepada kamu. Ilayya, kepada saya. Ilaikum, kepada kalian. Ilaina, kepada kami. Terakhir. Ilaihi, kepada dia. Ilaihim, kepada mereka. Ilaika, kepada kamu. Ilayya, kepada saya. Ilaikum, kepada kalian. Ilaina, kepada kami. Oke, baik, sekarang ikuti setelah saya. Ilaihi, ilaihim. Ilaihi, ilaihim. Ilaika, ilayya. Ilaika, ilayya. Ilaikum, ilaina. Ilaikum, ilaina. Sekali lagi. Ilaihi, ilaihim. Ilaihi, ilaihim. Ilaika, ilayya. Ilaika, ilayya. Ilaikum, ilaina. Kum, ilaina. Baik, sekarang sekali saja, barengan. Ilaihi, ilaihim. Ilaika, ilayya. Ilaikum, ilaina. Alimu. Teman-teman silakan di post videonya, ajarkan teman di sebelahnya, atau ulangi secara mandiri dengan 3 pola yang barusan kita pelajari sekitar 2-3 kali. Silahkan. Baik, kita masuk bagian kedua, huruf yang kedua di pelajaran hari ini. Ma'a, artinya bersama. Ma'a, artinya bersama. Contohnya ada pada kalimat innallaha ma'as sabirin. Inna, sesungguhnya, Allah, ma'a, bersama, as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, saya minta teman-teman langsung sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Ma'ahu, bersama dia. Ma'ahum, bersama mereka. Ma'aka, bersama kamu. Ma'i, bersama saya. Ma'akum, bersama kalian. Ma'ana, bersama kami. Sekali lagi. Ma'ahu, bersama dia. Ma'ahum, bersama mereka. Ma'aka, bersama kamu. Ma'i, bersama saya. Ma'akum, bersama kalian. Ma'ana, bersama kami. Terakhir. Ma'ahu, bersama dia. Ma'ahum, bersama mereka. Ma'aka,
bersama kamu. Ma'i, bersama saya. Ma'akum, bersama kalian. Ma'ana, bersama kami. Oke, baik. Sekarang ikuti setelah saya. Ma'ahu, ma'ahum, ma'ahu, ma'ahum. Ma'aka, ma'i, ma'aka, ma'i, ma'akum, ma'ana, ma'akum, ma'ana. Sekali lagi. Ma'ahu, ma'ahum, ma'ahu, ma'ahum, ma'aka, ma'i, ma'aka, ma'i, ma'akum, ma'ana, ma'akum, ma'ana. Baik, sekarang barengan, pelan-pelan. Ma'ahu, ma'ahum, ma'aka, ma'i, ma'akum, ma'ana. Alimu. Teman-teman silakan ajarkan teman sebelahnya, pause videonya, ajarkan teman sebelahnya, atau ulangi secara mandiri dengan 3 pola tadi 2-3 kali. Silakan. Baik, sekarang mari kita belajar percakapan sederhana. Percakapan, pertanyaan dan jawaban. Halillahu ma'ahu? Apakah Allah bersama dia? Apa kita jawab? Naam, Allah ma'ahu. Ya, Allah bersama dia. Halillahu ma'ahu. Naam, Allah ma'ahu. Ya, Allah bersama dia. Oke, baik. Saya minta teman-teman yang menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab. Halillahu ma'ahu. Naam, Allahu ma'ahu. Sekali lagi. Halillahu ma'ahu. Naam, Allahu ma'ahu. Pertanyaan kedua. Halillahu ma'ahum. Jawab. Naam, Allahu ma'ahum. Halillahu ma'ahum. Naam, Allahu ma'ahum. Oke, baik. Sekarang kita pakai ka'ihumna. Halillah ma'aka. Jawab. Naam, Allahu ma'i. Ya, Allah bersama saya. Halillahu ma'akum. Naam, Allahu ma'ana. Ya, Allah bersama kami. Baik, silakan di-pause kembali videonya. Latihan bercakap dengan teman di sebelahnya atau bisa tanya menjawab latihan percakapan secara mandiri. Silakan. Baik, kita masuk bagian ketiga. Indah. Artinya mempunyai. Atau bisa juga kita artikan di sisi. Tapi pada pembelajaran kali ini kita mengambil terjemahannya mempunyai. Contohnya pada kalimat kam riyalin indaka. Ini contohnya itu menggunakan contoh kam riyalin indaka. Berapa? Kam, berapa? Riyal, itu adalah sebutan untuk uang riyal, uang Arab Saudi, ya, riyal. Indaka, kamu mempunyai. Atau kalau kita terjemahkan bahasa kita, kam riyalin indaka, berapa rial kamu punya. Kalau bahasa sehari-hari, kamu punya berapa rial, kira-kira seperti itu. Inda artinya mempunyai, punya. Oke, baik. Indahu, dia mempunyai. Indahu, mereka mempunyai. Indaka, kamu mempunyai. Indi, saya mempunyai. Indakum, kalian mempunyai. Indana, kami mempunyai. Baik, sekarang saya minta teman-teman sebutkan artinya saja. Setelah saya. Dengan gerakan. Indahu, dia mempunyai. Indahum, mereka mempunyai. Indaka, kamu mempunyai. Indi, saya mempunyai. Indakum, kalian mempunyai. Indana, kami mempunyai. Baik, sekali lagi. Indahu, dia mempunyai. Indahum, mereka mempunyai. Indaka, kamu mempunyai. Indi,
Saya mempunyai. Indakum. Kalian mempunyai. Indana. Kami mempunyai. Terakhir, indahu. Dia mempunyai. Indahum. Mereka mempunyai. Indaka. Kamu mempunyai. Indi. Saya mempunyai. Indakum. Kalian mempunyai. Indana. Kami mempunyai. Oke, baik. Sekarang ikuti setelah saya. Bahasa Arabnya saja. Indahu, indahum. Indahu, indahum. Indaka, indi. Indaka, indi. Indakum, indana. Indakum, indana. Sekali lagi. Indahu, indahum. Indahu, indahum. Indaka, indi. Indaka, indi. Indakum, indana. Indakum, indana. Baik, sekarang barengan, pelan-pelan. Indahu, indahum. Indaka, indi. Indakum, indana. Alimu. Teman-teman, silakan pause video, ajarkan. Atau ulangi dengan 3 pola ini secara mandiri 2-3 kali. Silakan. Baik, kita lanjut bagian keempat, percakapan sederhana. Ya, hampir sama. Sekarang hal indahu qalam. Hal, apakah indahu dia mempunyai qalam, arti qalam pulpen atau pena. Hal indahu qalam. Apakah dia mempunyai pulpen? Maka kita jawab, na'am, indahu qalam. Iya, dia mempunyai pulpen. Oke, baik ya. Paham ya? Hal indahu qalam. Apakah dia mempunyai pulpen? Na'am, indahu qalam. Iya, dia mempunyai pulpen. Hal indahum qalam. Apakah mereka mempunyai pulpen? Na'am, indahum qalam. Iya, mereka mempunyai pulpen. Baik, sekarang saya minta teman-teman menjawab pertanyaan yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Teman-teman menjawab dalam bahasa Arab juga dengan gerakan. Kita mulai. Hal indahu qalam? Na'am, indahu qalam. Hal indahum qalam? Na'am, indahum qalam. Baik, sekarang kita ganti kai kum na. Kai kum na. Hal indaka qalam? Na'am, indi qalam. Hal indakum qalam? Na'am, indana qalam. Iya, kami mempunyai pulpen. Oke, baik. Silakan di pause videonya, ulangi percakapan sederhana ini 2-3 kali dengan partnernya, temannya, atau secara mandiri sekitar 2-3 kali. Silakan. Baik, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kita telah belajar di pelajaran-pelajaran sebelumnya Rabbuhu, Rabbuha. Ya, Rabbihi, Rabbiha. Maka di pelajaran 3 huruf ini ketika kita belajar ilaihi, maka itu artinya dia. Maksudnya kepada dia laki-laki. Jika kita ingin mengucapkan kepada dia perempuan, maka kita ganti menjadi ha. Ilaiha. Tandanya pun kita ganti dengan menuju ke arah kiri. Ilaihi, ilaiha. Ma'ahu, ma'aha. Indahu, indaha. Baik, sekarang saya minta teman-teman sebutkan bentuk feminin atau bentuk perempuan dari kata yang saya ucapkan. Ilaihi, ilaiha. Ma'ahu, ma'aha. Indahu, indaha. Baik. Alhamdulillah kita telah belajar 1096 kata ya dari 3 huruf yang kita belajar hari ini, ila, ma', dan inda. Dan ketika kita kaitkan, kita gabungkan dengan 6 atau 7 ya, di sini ada bentuk femininnya ha ya, 7. Maka kita telah belajar 1096
kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, ilaihi kepada dia, ilaihim kepada mereka, ilaika kepada kamu, ilayya kepada saya, ilaikum kepada kalian, ilaina kepada kami, ilaiha kepada dia perempuan. Ma'ahu bersama dia, ma'ahu bersama mereka, ma'aka bersama kamu, ma'i bersama saya, ma'akum bersama kalian, ma'ana bersama kami, ma'aha bersama dia perempuan. Indahu dia mempunyai, indahum mereka mempunyai, indaka kamu mempunyai, indi saya mempunyai, indakum kalian mempunyai, indana kami mempunyai, indaha dia perempuan mempunyai. Alhamdulillah kita telah belajar dan sekarang kita review terakhir. Kita belajar 3 huruf hari ini, ila, ma'a, indah. Ila artinya kepada. Contohnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'a artinya bersama. Contohnya, innallaha ma'as sabirin. Inda artinya mempunyai. Contohnya, kamriyalin indaka. Oke, baik. Sekarang saya minta teman-teman sebutkan arti dan contohnya dari huruf yang saya ucapkan. Ila kepada. Contohnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'a artinya bersama. Contohnya, innallaha ma'as sabirin. Inda artinya mempunyai. Contohnya, kamriyalin indaka. Oke, baik. Sekarang cukup ya. Ini tandanya arti contoh. Ila kepada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'a bersama. Innallaha ma'as sabirin. Inda mempunyai. Kamriyalin indaka. Baik, sekarang kita hafalkan. Ila kepada. Ma'a bersama. Inda mempunyai. Baik, sekarang coba teman-teman sebutkan artinya. Ila kepada. Ma'a bersama. Inda mempunyai. Baik. Kita tes sekarang tes quiz ya. Tunjukkan arah dari kata yang saya ucapkan. Yang pertama ilaihi. Silakan teman-teman pikirkan terlebih dahulu ilaihi kemana arahnya. Ketika saya ucapkan tunjukkan, teman-teman tunjukkan ilaihi. Baik, tunjukkan ilaihi. Yang kedua ma'ana bersama kami. Ma'ana. Pikirkan terlebih dahulu. Oke, sekarang tunjukkan ma'ana. Yang terakhir indaka. Kamu mempunyai. Pikirkan kemana arahnya. Indaka. Tunjukkan. Indaka. Oke. Baik. Alhamdulillah kita selesai belajar tata bahasa untuk pelajaran hari ini. Dan ada tips belajar seperti biasanya. Kita memberikan tips belajar di akhir pelajaran tata bahasa. Tips belajar pelajaran kali ini adalah tentang sistem revisi. Sistem bagaimana kita mengulang pelajaran. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara otak lupa sesuatu. Yaitu jika kita belajar 100 hal, maka kita akan lupa 70% darinya setelah 1 jam. Ketika kita mengulang setelah 1 jam, maka 70% darinya akan hilang di hari berikutnya. Minggu berikutnya, bulan berikutnya, semester berikutnya. Seperti yang telah kita dapatkan di tips belajar pada pekan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kita belajar agar tidak lupa, atau bagaimana cara mempertahankan apa yang telah kita pelajari sehingga tidak sampai lupa yang telah kita pelajari. Maka rumusnya seperti ini. Jika kita tidak mau lupa, jika Anda tidak mau lupa, maka Anda harus revisi. Yang pertama setelah 1 jam setelah belajar. Revisi kedua setelah 1 hari, revisi ketiga setelah 1 minggu, revisi keempat setelah 1 bulan, dan revisi kelima setelah 1 semester. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk revisi atau untuk mengulang pelajaran yang telah kita pelajari? Maka untuk setiap 1 jam pelajaran, Anda membutuhkan waktu 10 menit untuk revisi. Jika kita belajar selama 3 jam, maka setidaknya kita menyisihkan waktu 30 menit untuk revisi. Untuk menerapkan cara ini dalam belajar Al-Quran dan bahasa Arab, kita telah memperkenalkan 7 macam tugas. Ya.
Teman-teman sudah tahu, dan tentu saja semuanya kita mulai dengan doa Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Metode ini mudah dan sangat praktis. Semua orang bisa melakukannya. Teman-teman, alhamdulillah kita sampai di akhir pelajaran ke-7 dan kita telah belajar total sampai saat ini 80 kosakata yang terdapat di Al-Qur'an hampir 26.082 kali. Ingat 7 tugas yang bisa kita lakukan untuk belajar ini. Yang pertama, jangan lupa tilawah, 2 tilawah, 5 menit dari mushaf, 5 menit dari hafalan, 2 pada belajar dari buku dan juga belajar dari mufradat atau kamus, dengarkan MP3 terjemahan kata per kata, sebarkan khusus ini dan baca surat berbeda dalam setiap sholat kita, yaitu sholat sunat ketika kita sendiri. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma, doakan diri sendiri, ya Allah Tuhanku, tambahkan aku ilmu, dan doakan teman sekelas kita, ya Allah tolonglah kami dalam belajar Al-Qur'an di kelas ini. Terakhir, cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajarkannya. Baik, teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita agar kita senantiasa mampu membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan, menghafal Al-Qur'an. Kita akhiri pembelajaran kita pada pekan ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.